Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 3B Pendidikan Biologi Untirta, yang beranggotakan Nina Hakim Suheri, Joheria, Nurul Fitriani, Angelina Tristina, Afifah Zulfa Khairunisa, dan Syifa Aulia Zulfa, akan menjelaskan mengenai konsep komunitas, perbandingan dominansi dan predominansi, serta struktur komunitas. Next. Nah, di sini terdapat gambar tingkat organisasi kehidupan, dimulai dari organisme sampai ekosistem. Nah, lalu apa sih perbedaan komunitas dengan tingkat organisasi lainnya? Next. Langsung saja, konsep komunitas. Komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu, yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Next. Komunitas dengan populasi ibarat makhluk dengan sistem organnya, tetapi dengan tingkat organisasi yang lebih tinggi, sehingga memiliki sifat yang khusus atau kelebihan yang tidak dimiliki oleh baik sistem organ maupun organisasi hidup lainnya. Next. Nah, di sini terdapat karakteristik komunitas. Yang pertama, perubahan komunitas tidak hanya terjadi oleh timbulnya penghuni baru, tetapi juga hilangnya penghuni yang pertama. Yang kedua, tumbuhan dan hewan jika secara bersama telah menyesuaikan diri dan mempunyai suatu tempat alami disebut komunitas. Yang ketiga, komunitas seperti halnya tingkat organisasi makhluk hidup lain, juga mengalami serta menjalani siklus hidup. Yang keempat, komposisi suatu komunitas ditentukan oleh seleksi tumbuhan dan hewan yang kebetulan mencapai dan mampu hidup di tempat tersebut. Dan kegiatan anggota-anggota komunitas ini bergantung pada penyesuaian diri setiap individu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afifah. Selanjutnya ada macam-macam komunitas. Komunitas terbagi menjadi dua, yaitu komunitas akuatik dan komunitas terestrial, di mana komunitas akuatik ini merupakan komunitas di perairan yang terdiri dari kumpulan berbagai populasi spesies makhluk hidup di air yang berbeda. Misalnya, terdapat di laut, di danau, di sungai, di parit, atau di kolam. Yang kedua ada komunitas terestrial, yaitu kelompok organisme yang terdapat di perkarangan, di hutan, di padang rumput, di padang pasir, dan lain-lain. Selanjutnya, interaksi antar komunitas. Interaksi antar komunitas ini cukup kompleks karena tidak hanya melibatkan organisme, tetapi juga aliran energi dan makanan. Interaksi antar komunitas dapat kita amati, misalnya pada daur karbon. Daur karbon melibatkan ekosistem yang berbeda, misalnya laut dan darat. Pembahasan yang kedua tentang perbandingan dominasi dan predominasi. Dominansi merupakan pengendalian nisbi yang ditetapkan makhluk hidup atas komposisi spesies dalam komunitasnya. Sedangkan predominan merupakan konstituen komunitas yang lebih banyak berlawanan dengan anggota biasa. Biasanya ialah spesies yang kurang penting atau tidak terlalu berpengaruh. Next. Spesies dominan adalah spesies yang secara ekologis sangat berhasil dan yang mampu menentukan kondisi yang diperlukan untuk pertumbuhannya, atau spesies yang paling berpengaruh dan yang mampu dari jumlah maupun aktivitasnya dalam komunitas. Derajat dominansi terpusat di dalam satu atau beberapa atau banyak spesies yang dinyatakan dengan indeks dominansi. Indeks dominansi adalah angka yang menunjukkan ada atau tidaknya dominansi spesies tertentu terhadap spesies lain yang berada dalam satu ekosistem yang sama, yang berkaitan erat dengan kestabilan kondisi lingkungan dan tekanan ekologi dalam ekosistem tersebut. Next.
Oke, selanjutnya ada indeks dominansi simpan. Untuk mengetahui indeks dominansi, itu ada rumus, bisa dilihat rumusnya. Keterangannya yang pertama itu yang C, berarti indeks dominansi simpan. Yang I, nilai kepentingan untuk setiap jenis atau jumlah individu spesies ke I, dan juga N, nilai kepentingan total atau jumlah semua tiap spesies. Next. Semakin besar nilai indeks dominansi atau C, maka semakin besar pula kecenderungan adanya spesies tertentu yang mendominasi. Dominansi dapat diamati bahwa tidak semua spesies dalam komunitas sama penting menentukan sifat komunitas. Dari beratus spesies yang mungkin ada di dalam satu komunitas, secara nisbi hanya beberapa saja yang berpengaruh mampu mengendalikan komunitas tersebut, yaitu jumlah kepentingan tiap-tiap spesies dalam hubungan dengan komunitas secara keseluruhan. Selanjutnya ada struktur komunitas. Next. Struktur komunitas ada 3, yaitu kualitatif. Kualitatif seperti komposisi, berbentuk hidup, fenologi, dan vitalitas. Vitalitas menggambarkan kapasitas pertumbuhan dan perkembangbiakan organisme. Yang kedua adanya kuantitatif, seperti frekuensi, densitas, dan densitas relatif. Frekuensi kehadirannya merupakan nilai yang menyatakan jumlah kehadirannya suatu spesies di dalam suatu habitat. Densitas kepadatan dinyatakan sebagai jumlah atau biomasa per unit, contoh, atau persatuan luas, atau volume, atau persatuan penangkapan. Yang ketiga adanya sintesis. Sintesis adalah proses perubahan dalam komunitas yang berlangsung menuju ke suatu arah yang berlangsung lambat secara teratur, pasti terarah, dan dapat diramalkan. Selanjutnya ada komunitas berdasarkan biologi. Komunitas berdasarkan biologi ini terbagi menjadi ada keanekaragaman, keseragaman, dominansi, dan juga keanekaragaman, yaitu menunjukkan tingginya jumlah spesies dengan proporsi jumlah individu untuk setiap spesies yang seimbang. Keseragaman, yaitu menunjukkan jumlah individu antar spesies dalam suatu komunitas hampir sama, yaitu menunjukkan tidak ada dominansi suatu spesies. Dominansi, yaitu menunjukkan spesies dengan jumlah individu yang melimpah. Komunitas dengan keanekaragaman jenis tinggi akan terjadi interaksi spesies yang melibatkan transfer energi, predasi, kompetensi, dan juga pembagian relung yang lebih kompleks, sehingga terjadi kestabilan ekologi karena keseragaman jenis yang tinggi. Jika dominansi tinggi, maka akan terjadi ketidakstabilan ekologi karena transfer energi melalui jaringan makanan lebih dominan terhadap spesies tertentu. Terima kasih. Nah, segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.